Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi pembelajaran IPS kelas 8. Itu subbabnya judulnya Interaksi antar negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan faktor pendorong dan penghambat terbentuknya kerjasama antar negara ASEAN. 2. Menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN di bidang sosial budaya, politik, dan pendidikan. 3. Menjelaskan pengaruh kerjasama antar negara ASEAN di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan pendidikan. 4. Menjelaskan upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Kita bahas yang pertama, faktor pendorong dan penghambat kerjasama ASEAN. A. Faktor pendorong. 1. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. 2. Kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. 3. Perbedaan perkembangan teknologi. 4. Perbedaan dan persamaan budaya. B. Faktor penghambat, antara lain 1. Perbedaan ideologi. 2. Adanya konflik dan peperangan di suatu negara. 3. Adanya kebijakan protektif, yaitu perlindungan. 4. Perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. 2. Bentuk-bentuk kerjasama ASEAN, antara lain 1. Kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kerjasama di bidang sosial dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Kerjasama bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh seperti COSD, Community on Social Development. 2. Kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama ini untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara ASEAN. Kerjasama ini menyepakati adanya seperti ZOFAN, ARF, Regional Forum ASEAN, dan menciptakan kawasan bebas senjata nuklir. 3. Kerjasama di bidang pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara, seperti ASEAN Council of Teacher Convention atau ASC, ACT, memberikan beasiswa pendidikan dan mengadakan olimpiade pendidikan. 3. Pengaruh kerjasama antar negara-negara ASEAN. A. Pengaruh kerjasama di bidang ekonomi, antara lain 1. Pembentukan Pasar Tunggal Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA pada tahun 2015. 2. Kemudahan setiap negara menjual barang dan jasa antar negara ASEAN. 3. Meningkatkan daya saing dan menarik investasi asing. 4. Memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan negara ASEAN. 5. Penyiapan sumber daya manusia untuk pasar tenaga kerja ASEAN. 6. Peningkatan kualitas pendidikan sebagai modal tenaga kerja. B. Pengaruh kerjasama di bidang sosial. Kondisi dan status sosial masyarakat yang berbeda dan hidup berdampingan terkadang memunculkan pertentangan karena perbedaan kepentingan. Seperti yang terjadi pada tahun 2015, ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara Malaysia, Thailand, dan Indonesia yang menggunakan perahu, kemudian dikenal dengan manusia perahu, bisa dilihat di gambar di samping.
ASEAN menghimbau negara-negara anggotanya agar menerima sementara para manusia perahu atas pertimbangan kemanusiaan. C. Pengaruh kerjasama di bidang budaya. Kebudayaan adalah salah satu di antara 3 pilar utama ASEAN dalam proses mengarah ke tujuan membangun komunitas pada tahun 2015. Beberapa aktivitas sebagai dampak pengaruh perubahan komitmen budaya ASEAN antara lain: 1. Adanya Festival Budaya ASEAN. 2. Perkemahan budaya serumpun ASEAN. 3. Adanya industri musik. D. Pengaruh kerjasama di bidang politik. Perubahan dan interaksi antar ruang juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan politik, baik antar negara maupun antar masyarakat di Asia Tenggara. Sebagai contoh, 1. Adanya sengketa perbatasan wilayah seperti kasus Pulau Natuna atau klaim sepihak oleh Tiongkok pada tahun 2009. Yang kedua, pekerja migran. Beberapa kasus pekerja migran seperti pekerja paksa tenaga asing dengan biaya murah dan perdagangan pekerja rumah tangga. Dengan adanya kasus tersebut menjadi perhatian untuk menyusun peraturan antara lain adanya penguatan kerangka kebijakan regional bagi perlindungan pekerja migran, kemudian adanya penguatan aliansi regional bagi perlindungan pekerja rumah tangga migran. E. Pengaruh kerjasama di bidang pendidikan. Ketimpangan mutu pendidikan antar negara anggota ASEAN menjadi salah satu kendala terbesar di negara ASEAN. Secara khusus, menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, pemerintah Indonesia berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan. Sebagai contoh, meningkatkan mutu pendidikan baik bagi dosen atau guru melalui proses sertifikasi, akreditasi, standarisasi pendidikan, peningkatan gaji dan kesejahteraan pendidik, serta rekrutmen pendidikan yang profesional. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah upaya-upaya peningkatan kerjasama negara-negara ASEAN. Upaya untuk meningkatkan kerjasama negara ASEAN telah terbangun melalui 3 pilar, yaitu 1. Pilar sosial budaya. Pada pilar sosial budaya, masyarakat ASEAN bersama-sama mengatasi berbagai tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. 2. Pilar ekonomi. Peningkatan kerjasama antar negara ASEAN memerlukan dorongan berupa kekompakan, konsistensi, keterbukaan, rasa kekitaan, saling menghormati, dan kesetiakawanan sosial, serta dinamis dalam menjalani kerjasama. 3. Pilar politik dan keamanan. Dalam pilar politik keamanan ASEAN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintah dan melibatkan masyarakat madani dalam mengambil suatu keputusan. Itu saja. Terima kasih. Jangan lupa tekan tombol like dan loncengnya.